Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwah asatidah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, berbahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengadakan pelatihan tentang metode tartili yang memang sebenarnya kalau pelatihan itu mungkin kayak nggak cukup online ya, tapi ini adalah daripada tidak sama sekali ya. Tapi mudah-mudahan tadi dikatakan oleh hostnya bahwa ini sebagai penguat dari yang sudah pernah kita datangi untuk pelatihan tartili. Dan bagi yang belum datangi, mudah-mudahan pada kesempatan ketika pandemi ini berakhir, mudah-mudahan bisa berkunjung ke tempat tersebut untuk mengadakan pelatihan tartili. Salam dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah kita, sebagai suri teladan kita yang harapannya kita semua termasuk di antara sekian banyak umat yang mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Allahumma amin. Baik, ikhwah yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebagaimana kita tadi telah sebutkan bahwa pada kesempatan pagi hari kita akan membahas tentang apa itu metode tartili, gitu ya. Jadi metode tartil ini adalah metode yang dikembangkan oleh dikembangkan Al-Irsyadah Islamiyah Prokerto. Awalnya seperti itu. Ya. Jadi memang ini awal mula dikembangkan oleh LP Al-Irsyadah Islam Prokerto yang memang sudah dirancang, ini kan pada tahun 2005 kalau tidak salah. Sudah 2005 itu sudah mulai dibuat begitu ya. Yang ketika sudah dibuat pada 2005 itu setelah dibuat pada 2005 itu ada beberapa pertambahan ataupun ada beberapa hal yang sifatnya adalah koreksi-koreksi yang ada gitu ya, sehingga memang baru kemudian bisa launching adalah tahun 2012 itu ada bisa dilaunchingkan kepada seluruh highlight. Saat ini untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya, metode tartil ini menjadi metode yang disebarkan secara bukan sedekah jariah dari pengelolanya. Ada Masjid Fatimah Zahra yang kemudian melatih beberapa guru-guru TPQ untuk metode tartil. Kalau umumnya di seluruh Indonesia, karena harapannya adalah bahwa kita punya standar yang sama dalam pembelajaran Al-Qur'annya. Jadi memang ini sejak 2 tahun yang lalu kita sudah sosialisasikan kepada seluruh sekolah-sekolah Al-Irsyadah Islamiyah terutama di Jawa, karena memang untuk yang luar Jawa masih belum bisa kita kunjungi. Pernah kita kunjungan ke wilayah Ternate satu dukun ya, seperti ya. Kita juga pernah Ternate dan kemudian Sulawesi pernah, tapi memang karena yang masih belum memungkinkan untuk menggunakan, maka kita masih belum bisa ke sana. Tetapi insya Allah untuk ke depan mudah-mudahan meskipun lewat PJJ pembelajaran jarak ini, insya Allah kita bisa mengenal lebih banyak tentang tartili ya. Baik, tentang apa itu tartili ya, baik tartili karena memang ini ada filosofinya begitu ya. Dulu ketika kita menggunakan apa sih namanya gitu ya, karena dari tartili itu adalah memang rangkuman ataupun hasil penelitian dari sekian banyak metode yang ada. Dari metode kalau di Prokerto dulu memang pernah menggunakan Iqra pernah, Qiraat juga pernah, tapi kemudian berinisiatif untuk menggunakan metode tartili. Karena sebenarnya kalau secara umum bahwa metode apapun itu tidak masalah sebenarnya, tetapi karena bedanya adalah ini adalah produk kita, produk LPP Prokerto yang kemudian diadopsi oleh MP Pusat yang insya Allah menjadi kurikulum nasional untuk pembelajaran Al-Quran. Nah dulu awal mula ketika kita mengandalkan itu adalah terinspirasi dari surat Al-Muzammil ayat 4 ya. Warattilil Qur'ana tartila. Dan baca Al-Quran itu dengan tartil. Jadi memang tujuan kita adalah bagaimana dengan tartil ini adalah memberikan inspirasi kepada seluruh siswa-siswa dan gurunya terutama untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil ini maksudnya adalah sesuai dengan hukum tajwid yang ada. Jadi ini filosofi penamaannya ya. Kemudian fisiknya, apa fisiknya? Fisiknya adalah
menghantarkan anak menjadi generasi terbaik yang mencintai Al-Quran dan berusaha mengamalkannya dengan memaksimalkan potensi yang ia miliki. Artinya memang ini visi kita di dalam dalam pembelajaran Al-Quran itu adalah bagaimana kita ingin menghantarkan anak-anak kita mungkin 20 tahun yang ada 30 tahun yang akan datang menjadi generasi yang terbaik. Ya, sebagaimana dikatakan dalam hadis Nabi dikatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya, sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Demikian pula dalam beberapa hadis disebutkan bahwasannya innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Nabi mengatakan bahwa Allah SWT meninggikan derajat sebuah kaum dengan Al-Quran ini dan kemudian merendahkan sebuah kaum dengan Al-Quran ini pula. Artinya kita punya visi bahwa kita akan melahirkan generasi yang dimuliakan, yang terbaik yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang ditinggikan oleh Allah SWT dengan mencintai Al-Quran dan berusaha mengamalkannya dengan memaksimalkan potensi yang ia miliki. Jadi memang mengamalkan Al-Quran itu sesuai dengan kapasitas masing-masing, berbeda-beda masing tingkatannya, gitu ya. Baik, kemudian misinya, apa misinya? Ya misinya adalah menghadirkan pembelajaran tahsin dan tahfidz yang menyenangkan. Jadi memang harapannya dengan pembelajaran tartil ini adalah kesan pertama adalah menyenangkan, ya. Jadi bukan yang menakutkan, kemudian anak jadi fobia, tidak, tapi lebih kepada menghadirkan pembelajaran tahsin yang menyenangkan sehingga memang dalam metodologinya itu adalah tidak terpaku dalam satu pakem yang harus tidak, tetapi lebih kepada nanti gurunya diberikan kebebasan untuk memberikan metode-metode yang memang cocok bagi anak didiknya yang beberapa variasi, tetapi tetap ada konsep dasarnya yang harus diajarkan seperti apa. Kemudian menghadirkan pembelajaran tahsin dan tahfidz yang mudah dan terukur. Jadi harapannya dengan tartil ini gitu ya, pembelajaran tahsinnya atau baca Al-Quran itu lebih mudah, terukur karena memang ada targetan-targetan tiap bulannya, kemudian tiap semesternya, bahkan tiap tahunnya itu ada targetannya, sehingga memang kita tidak kemudian seperti TPQ yang ibaratnya adalah sering kamu mana, tapi tidak ada targetan tentang berapa yang harus dikuasai satu bulan ataupun berapa pekan ini harus diajarkan. Karena memang biasanya beberapa tempat ada beberapa metode yang memang dikhususkan bagi bukan sekolah ya, tapi lebih kepada lebih pada TPQ yang memang mereka itu kemudian ada anak kelas 5 belum selesai, ada anak kelas 4 belum selesai, itu tidak begitu masalah bagi pembelajaran tersebut. Tapi di tartil ini targetannya adalah dalam 2 tahun harus selesai ketika di SD. Nanti ada beberapa kurikulum SD itu. Ya terukur. Susah dan tidak susahnya adalah dengan targetan tahunan, bulanan, bahkan pekanan seperti itu. Kemudian menghadirkan pembelajaran tahsin tahfidz dalam lingkup dunia sekolah. Jadi memang ini tujuan kita adalah bagaimana tahsin itu diadopsi ataupun dilakukan di lingkungan sekolah, bukan di dunia TPQ yang memang tidak ada targetan hariannya, bulanan tidak ada. Tapi kalau di sekolah ini berarti kita menjaminkan bahwa anak-anak kelas 2 contoh nanti adalah harus selesai di tartilnya selesai sesuai kurikulum yang ada. Atau nanti ketika nanti di SMP atau SMP ataupun SMA yang mungkin tidak yang bukan dari Al-Irsad misalkan, ini adalah targetnya dalam 1 semester harus selesai, ya seperti itu. Tetapi memang untuk SMP SMA dari tim ini sedang menggodok sebuah metode tartil juga, tapi tartil versi kalau bahasa kerennya for teenager ya, untuk untuk remaja, sehingga tidak seperti anak-anak, tetapi juga tidak yang tidak juga mengurangi kompetensi dasar yang ada. Sehingga ini nanti untuk SMP SMA metodenya sama, hanya nanti bukunya yang berbeda yang lebih cepat insya Allah gitu ya. Karena memang kalau kelas SD memang butuh pengulangan, tapi SMP SMA rasanya kayaknya tidak butuh banyak pengulangan, tapi perlu penanaman konsepnya lebih detail saja.